Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gita Prakusyawinata, mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, semester 4, kelas 4A Manajemen Strategi. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester yang berkaitan dengan manajemen strategi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang akan saya analisis dari visi dan misinya, tujuan dan sasaran, kemudian ada IFAS dan EFAS, dan juga ada balance scorecard. Nah, mungkin teman-teman dapat menyimak video saya berikutnya terkait dengan paparan materi yang akan saya bawakan, yaitu analisis manajemen strategi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Visi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu terwujudnya Untirta sebagai integrated smart and green yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada tahun 2030. Nah, maksudnya adalah Untirta ini harus terus bersemangat dan berkontribusi bagi kemajuan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa khususnya dalam bidang smart and green, yaitu untuk mencapai hal yang menjadi visi bersama, yaitu kampus yang integrated smart and green, dan juga memiliki value yaitu jawara, artinya adalah jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Nah, pada tingkat nasional maupun internasional. Dari visi tersebut artinya Untirta ini harus menjalankan visi yaitu adanya kampus smart and green yang artinya harus terus tumbuh dan berkembang, tidak hanya menampung ide-ide namun juga turut langsung melaksanakan setiap ide-ide yang telah dikaji untuk kemajuan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam mewujudkan visi kampus, yaitu universitas yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Kemudian saya akan menganalisis terkait dengan misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di mana Untirta sendiri memiliki 3 misi, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Misi yang pertama Untirta ini sudah sesuai dengan visi. Nah, bagaimana cara Untirta berupaya untuk mewujudkan suatu misi tersebut agar Untirta bisa mewujudkan prestasi-prestasinya dengan menciptakan lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Kemudian misi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam misi yang kedua ini, menurut saya belum cukup relevan ya dengan visi, karena Untirta juga harus adanya kontribusi dalam pengabdian masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi, dan adanya pengawasan dari dosen maupun para aktivis lainnya. Dan kemudian yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dan integrate smart and green university. Misi yang ketiga ini juga perlu ditingkatkan lagi, bagaimana agar suatu visi ini tercapai, yaitu menciptakan universitas sebagai integrate smart and green. Kita juga harus dapat mengelola bagaimana agar kampus Untirta ini menjadi universitas yang kita banggakan. Kemudian saya akan menganalisis tujuan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untirta ini memiliki 6 tujuan. Yang pertama yaitu tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Kemudian yang kedua, terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan di luar negeri. Kemudian yang ketiga, tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Yang keempat, tercapainya hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi. Yang kelima, tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Dan yang keenam, terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi smart and green. Dari tujuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, saya dapat menganalisis bahwa sudah ada beberapa tujuan Untirta yang sudah tercapai, yaitu dengan adanya lulusan yang unggul yang dapat bersaing di kawasan ASEAN, dan juga lulusan atau alumni Untirta ini dapat bersaing dengan orang-orang lainnya yang sukses.
kemudian yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga dapat kita ketahui peringkat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini semakin tahun semakin meningkat. Dan semoga adanya tujuan-tujuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini dapat meningkat secara terus-menerus dengan baik seiring dengan perkembangan zaman. Setelah membahas terkait dengan visi dan misi, kemudian kita juga sudah membahas tujuan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekarang kita akan membahas sasaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama yaitu terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Yang kedua, meningkatnya daya saing lulusan dengan memiliki sertifikat kompetensi dan soft skills yang memadai sehingga dapat langsung bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha. Yang ketiga, terwujudnya program pasca sarjana, prodi doktoral, dan penambahan prodi magister. Kemudian yang keempat, meningkatnya peran kegiatan mahasiswa dalam kampus merdeka dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, yaitu meningkatnya peran dosen di luar kampus sebagai praktisi industri. Dan yang keenam, meningkatnya peran dosen sebagai pembina mahasiswa dalam meraih prestasi nasional maupun internasional. Dari keenam sasaran Untirta tersebut, dapat saya analisis bahwa Untirta perlu meningkatkan adanya kegiatan-kegiatan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh kampus yang tujuannya untuk pengembangan karir dan juga dapat dijadikan sebagai prestasi akademik mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa Untirta ini setelah lulus sudah mendapatkan pekerjaan secara langsung sesuai dengan jurusannya. Jadi jangan ada yang lintas jurusan gitu. Yang perlu kita garis bawahi yaitu agar Untirta berada di 20 besar dalam urutan internasional, yaitu kita harus dapat berdaya saing secara global atau di dalam dunia internasional dengan para mahasiswa-mahasiswa lainnya dari perguruan tinggi seluruh dunia. Yaitu kita harus mengikuti lomba-lomba baik akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi atau ikatan perguruan tinggi lainnya. Dan juga Untirta perlu meningkatkan adanya pelatihan soft skills dan juga pengabdian kepada masyarakat agar kita mengetahui bagaimana dunia kerja setelah perkuliahan selesai. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membahas terkait dengan analisis faktor strategi internal dan analisis faktor strategi eksternal, atau yang biasa disebut dengan IFAS dan EFAS. Nah, yang pertama, IFAS, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Adapun kekuatan yang pertama yaitu memiliki lokasi kampus yang strategis dengan bobot 0,14, rating 4 dan nilai 0,56. Kemudian Untirta juga terakreditasi unggul yaitu A dengan bobot 0,18, rating 5 dan nilai 0,9. Selanjutnya sebagai kampus pertama di Provinsi Banten dengan bobot 0,17, rating 4 dan nilai 0,68, dan kemudian kualitas sumber daya manusia yang memadai dengan bobot 0,19, rating 5 dan nilai 0,95. Adapun kelemahannya yaitu pengelolaan manajemen belum optimal dengan bobot 0,13, rating 2 dan nilai 0,26. Selanjutnya yaitu hubungan dengan alumni yang masih sangat rendah dengan bobot 0,11, rating 3 dan nilai 0,33. Dan kemudian yaitu penelitian yang berkelanjutan dengan bobot 0,8, rating 4 dan nilai 0,32. Nah, oke, baik. Di sini kita telah mengetahui IFAS dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di mana kita mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, sebetulnya kekuatan yang ada di Untirta ini lebih dominan dibandingkan dengan kelemahannya. Nah, akan tetapi kita juga perlu meningkatkan bagaimana agar Untirta ini dapat masuk ke dalam 20 besar perguruan tinggi terbaik internasional. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan kelemahan-kelemahan yang ada di Untirta, yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan manajemen,
kemudian hubungan yang erat bersama alumni, dan juga tidak adanya penelitian yang berkelanjutan, agar kelemahan tersebut menjadi pelajaran dan juga semakin lebih baik lagi untuk meningkatkan nilai Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Setelah menganalisis strategi internal, saya juga akan menganalisis strategi eksternal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini. Nah, yang pertama yaitu terdapat peluang adanya alokasi dana pendidikan dengan bobot 0,16, rating 4 dan nilai 0,64. Kemudian adanya kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya dengan bobot 0,12, rating 4 dan nilai 0,48. Kemudian kebutuhan sumber daya manusia semakin meningkat dengan bobot 0,10, rating 3 dan nilai 0,3, dan juga adanya program Kampus Merdeka dengan bobot 0,11, rating 3 dan nilai 0,33. Selain peluang juga, di dalam strategi eksternal ini terdapat pula ancaman. Yang pertama, tingginya kompetensi lulusan dengan bobot 0,12, rating 3 dan nilai 0,36. Kemudian ada juga banyaknya peminat sebagai calon mahasiswa yang menjadi ancaman di dalam EVAS Untirta ini dengan bobot 0,15, rating 2 dan nilai 0,3. Serta adanya persaingan antar perguruan tinggi lainnya dengan bobot 0,12, rating 2 dan nilai 0,24. Dan kemudian yang terakhir ada standar kelulusan perguruan tinggi semakin meningkat dengan bobot 0,12, rating 3 dan nilai 0,36. Sama seperti EVAS tadi, EVAS Untirta juga sebetulnya memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancamannya. Nah, akan tetapi bagaimana ancaman yang ada di Untirta ini harus lebih ditingkatkan atau lebih dapat berkompetensi lulusan dengan perguruan tinggi lainnya. Kemudian adanya peminat sebagai calon mahasiswa di Untirta ini harus bisa bersaing dengan mahasiswa lainnya. Nah, mungkin ancaman yang ada di Untirta ini lebih baik ke depannya dan lebih ditingkatkan lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik bagi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian yang terakhir saya akan membahas terkait dengan balance scorecard yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama dari segi finansial. Sebetulnya Untirta ini kemampuan likuiditasnya sudah sangat baik, nah akan tetapi masih terdapat hasil usaha yang masih rendah karena belum optimalnya pemanfaatan aset-aset yang bisa menjadi pendapatan. Nah, oleh karena itu, Untirta harus meningkatkan aset-aset agar dapat berpotensi bagi pendapatan bagi Untirta sendiri. Kemudian yang kedua yaitu customer. Nah, dapat meningkatkan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. Karena Untirta ini semakin tahun semakin meningkat, akreditasinya juga sudah banyak jurusan-jurusan yang terakreditasi A, sehingga para calon mahasiswa tertarik untuk kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian learning growth yang sejak pandemi ini mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya itu sangat lambat atau memakan waktu yang cukup lama karena ada beberapa kendala terutama pada saat pandemi yang sedang mengancam dunia pada saat ini. Nah, untuk itu perlu ditingkatkan kembali agar mahasiswa Untirta juga dapat lulus dengan hasil yang maksimal dan tepat pada waktunya. Kemudian, internal proses, yaitu Untirta mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, harus memperhatikan kepuasan publik dengan baik terhadap pelayanan yang telah diberikan dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di Untirta. Mungkin itu saja yang dapat saya analisis terkait dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa agar mutunya dapat ditingkatkan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap membangun Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menuju peringkat 20 besar terbaik internasional.